Saudara-saudari yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 21 Januari 2024. Minggu biasa ketiga. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudaraku terkasih, setelah Yohanes ditangkap dan dipenjara, Yesus akhirnya memilih para pewarta baru, yaitu para rasulnya, supaya melanjutkan karya pewartaan kerajaan Allah kepada semua orang. Lalu ia memilih Simon dan Andreas, saudara Simon. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Menariknya, mereka meninggalkan jala dan mengikuti Yesus. Mereka menanggapi panggilan Yesus, bersedia diri untuk menjadi pewarta sabda kebahagiaan kekal. Dari Injil hari ini ada dua hal yang bagi saya penting kita renungkan bersama. Pertama, Yesus memilih para murid. Itu berarti Yesus ingin melibatkan semakin banyak orang dalam tugas pewartaannya. Ia tidak bekerja sendirian, tapi mengajak orang lain, yakni para murid. Sebab Yesus tahu ini pekerjaan besar dan butuh banyak orang yang terlibat di dalamnya, sehingga pewartaan itu semakin hari semakin berkembang dan semakin banyak orang yang mengenal dan mencintai Tuhan. Bagi saya ini pesan penting untuk kita dalam karya pelayanan kita. Ataupun di tengah masyarakat kita. Yesus mengingatkan kita untuk tidak egois. Tidak merasa diri mampu sendiri. Merasa diri kita bisa sendiri. Tapi menyadarkan kita betapa pentingnya kerjasama dan kerja bersama-sama. Yang kedua, Yesus memilih para murid bukan dari kaum yang terkenal, orang-orang yang bergengsi saat itu, tapi justru dari nelayan sederhana. Panggilan ini bagi saya menarik. Yesus mengajarkan bahwa semua kita, Anda dan saya, siapapun dia, punya kesempatan yang sama untuk dilibatkan Tuhan dalam karyanya. Apapun status kita, Tuhan akan memakai kita. Yang paling penting adalah kita belajar dari para murid. Pada saat Tuhan memanggilnya, mereka berani menanggapi panggilan itu. Demikian juga kita. Pada saat kita diberikan tugas perutusan, kita mau menanggapi dan menjalani tugas-tugas itu dengan baik. Maka keterbukaan hati menjadi kunci untuk menanggapi panggilan Tuhan.
bila kita terbuka hati untuk panggilan Tuhan, Tuhan akan memakai kita, mengajak kita untuk mau terlibat dalam tugas-tugas pewartaannya. Maka mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu terbuka hati untuk panggilan Tuhan. Yakinlah dalam segala kerapuhan kita, dalam segala kelemahan kita, Tuhan yang memanggil itu akan menyempurnakannya. Yang penting selalu terbuka hati dan datang pada Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.